Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera buat kita semua, buat teman-teman yang berada di Pulau Miangas hingga Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Untuk di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah perdukunan ya. Jadi bagaimana hukumnya menurut kajian Islam orang yang mempercayai dukun, orang yang berobat ke dukun, ya orang yang mempercayai benda-benda. Jadi akan dijelaskan oleh Ustadz Al-Ghifari. Beliau lulusan Pondok Pesantren Sirojul Atfal Tapos 2, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Lulusan Pondok Pesantren Al Istiqomah Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Kabupaten ya Ted? Ya. Lulusan Pondok Pesantren Al Muawanah Megamendung, Kabupaten Bogor. Pembina Pondok Pesantren Sirojul Hidayah Tapos 2, Tenjolaya, Bogor. Dan masih banyak yang lainnya yang kalau dijelaskan masih banyak lulusan-lulusannya. Akan tetapi beliau keberatan dengan menjelaskan seluruh lulusan atau profilnya dijelaskan secara detail dikarenakan dengan alasan tertentu. Oke, bersama saya Ustadz Al-Ghifari. Bagaimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat ya. Semoga semuanya kita teman-teman berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan, Amin. Diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan umur panjang. Yang belum berjodoh disegerakan jodohnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Ustadz, langsung saja kita ya dengan ya, apakah Ustadz udah siap? Insya Allah siap. Jadi saya akan mulai pertanyaan, ya ibaratnya kita sharing, ibaratnya kita bertukar pikiran. Mungkin untuk pembukaan diawali aja dengan Ustadz ya, mungkin sedikit pembukaan atau sedikit tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Faqala al ulama faqulu khairin fi ibtida'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Yang saya hormati tentu Kang Saman. Ya, terima kasih Ustadz yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Pada malam hari ini saya datang ke sini karena alasan yang terkecil adalah silaturahmi. Ya. Kita silaturahmi. Yang lainnya mungkin karena saya iba dengan Kang Saman yang mempunyai channel YouTube ini. Sabrek, jangan lupa sabrek guys. Semuanya ya. Jadi sabrek katanya teman-teman. Saya akan mencoba bertukar pikiran dengan beliau. Kalau misalnya beliau yang nanya, saya jawab dengan berdasarkan bukan kepintaran saya atau ilmu saya, tapi ini hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan berarti dijawab dengan ilmu cocokologi ya. Iya. Begitulah. Ada orang-orang yang menjawab dengan ilmu cocokologi. Iya. Asal cocok. Asal cocok. Dan ya maaf, saya sedikit ngerokok ya agar kita relax. Iya. Jadi ya terlalu serius. Enggak, serius terlalu enggak gitu. Intinya kita relax saja. Dan mungkin saya juga langsung serahkan saja ke Kang Saman. Oke, baik Ustadz, tadi untuk yang pertama saya belum nanya ya. Yang pertama gini Ustadz, selain di media ya, baik di YouTube ataupun televisi, entah itu di berita ya, banyak masyarakat atau orang-orang
yang mempercayai dukun ya, entah itu dengan berobat, entah itu dengan meminta untuk lancarnya usaha dia, datang ke dukun. Cara mendatangi dukun ya pastinya itu jalan yang salah. Tapi banyak masyarakat di seluruh Indonesia, masih banyak masyarakat apalagi Indonesia masih mempercayai hal-hal mistis ya. Banyak yang tidak semuanya, banyak yang mempercayai hal-hal mistis gitu. Jadi itu tadi dengan percaya dukun, berobat ke dukun, mempercayainya pokoknya ke dukun gitu ya. Di daerah kita sendiri ya, ini bukan buka aib ya, sharing gitu kan. Ya. Di daerah saya aja ya, tentunya di daerah Ustadz Al-Ghifari juga itu sama, kebetulan sama daerahnya. Jadi ada kejadian ya, ini uskun ya, Ustadz dukun berkedok Ustadz. Jadi dia memakai peci, ibadahnya rajin, ke masjidnya rajin, memakai peci, memakai jubah, memakai gamis, ya sopan santun terhadap masyarakat, bergaul. Nah, si dukun tersebut, si ustadz tersebut membuka praktik. Nah, singkat cerita, ada si pasien yang sulit mendapatkan jodoh, terus dia mendatangi ustadz tersebut. Jadi karena saking frustasinya, dia mendatangi alternatif, yaitu mendatangi dukun. Padahal kalau misalkan dengan ikhtiar, dengan berusaha, mungkin ya jodoh itu akan cepat. Jodoh itu kan dijemput, bukan diam saja. Betul nggak Ustaz? Yeah. Dia berpikir singkat, datanglah ke si Ustadz tersebut. Dukun aslinya ya, bukan Ustadz. Nah, singkat cerita, dia datang dan sama si uskunnya itu, jadi bukan diarahkan yang benar, bukan memberi himbauan, ya yang namanya juga dukun, bukan Ustadz asli, hanya covernya saja. Dia disuruh dengan mandi ya, ritual mandi kembang ya, malam-malam, tengah malam. Yang singkatnya, setelah mandi ritual ya, di situ ada pencabulan ya, jadi pencabulan, dan ternyata korbannya bukan satu aja, tapi setahu saya lebih dari 5 orang korban pencabulan tersebut. Selain rugi dari materi, rugi juga dari raganya ya, sudah disetubuhi. Padahal statusnya dia itu ya statusnya perawan. Oke, nggak usah terlalu panjang bahas itu karena itu merupakan aib ya tadi. Takutnya ada yang dengar, ada yang ini keluarganya. Jadi itu aja. Nah, ya balik lagi hukum percaya dukun dan berobat ke dukun. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab pertanyaan pertama mungkin ya. Ini konsep pertanyaan seperti ini mengarah kepada tauhid. Jadi tauhid itu adalah ibadah yang menjadikan itikad kita baik. Jadi saya sebelumnya maaf agak menjelaskan sedikit tentang ilmu. Ya, silakan lebih dekat. Ini bisa biar santai. Jadi saya juga mengajak kita lebih ke mengarah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi saya berkata Quran dan Sunnah itu karena ya landasan kita Quran dan Sunnah, ya. Bukan kaum yang sebelah saja, tidak. Mana yang pertama, ilmu itu kan ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang menjadikan ibadah kita baik, tentunya itu fikih. Terus yang kedua, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang menjadikan hati kita bersih. Itu lebih ke ilmu tasawuf. Terus yang kemudian ada ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid tersebut mengarahkan atau membimbing kita kepada pertekadan itikad kita, keyakinan kita kepada jalan yang benar. Dan percaya hukum yang tadi dipertanyakan, percaya pada dukun, istilahnya uskun lah ya, ustaz dukun gitu ya. Soalnya banyak sekarang jadi covernya ustaz, covernya kiai, padahal menjerumuskan. Saya akan bacakan bait dalam kitab Johar Tauhid. Saya baca baitnya. Ini mungkin yang dimaksud dari jawaban dari pertanyaan tadi.
Fakulu khairin fibtida iman salaf wa kullu syarrin fibtida iman khalaf. Segala sesuatu yang baik itu berada permulaan daripada orang-orang salaf soleh. Wa kullu syarrin, setiap sesuatu yang tidak baik itu berawal dari bid'ah orang-orang setelah salafus soleh, artinya khalaf. Lalu bagaimana kita percaya atau tidaknya ke dukun? Itu jangan terlalu percaya atau uskun tersebut. Lalu kita harus percaya kepada siapa? Itu kan koper. Tapi jangan terlalu percaya. Jangan percaya apa jangan terlalu percaya? Jangan, ya percaya tidak percaya kan punya pandangan masing-masing ya. Jadi sebenarnya jangan percaya kepada kaper saja. Seperti tadi uskun, jadi embel-embel ustadz. Ya. Jadi jangan terlalu percaya. Karena apa? Karena pada dasarnya ada sebagian hadis yang menyebutkan Allah tidak melihat kepada jasad atau bentuk rupa kalian, tetapi Allah lebih melihat kepada hati kalian. Itu dalam perspektif bentuk daripada ternyata kaper saja tidak cukup. Lalu bagaimana? Harus kita percaya kepada siapa? Dalam kitab masih Jawab Tauhid lagi, wa kullu hudan lin nabi qad raja wa ma ubihab al wada malam yubah. Segala sesuatu hidayah itu dari nabi kembali. Lalu apa yang mesti kita lakukan adalah wada malam yubah, tinggalkan sesuatu yang tidak baik. Orang-orang masyarakat awam mungkin tadi datang ke uskun yang notabene-nya seperti ustadz. Padahal jelas-jelas dia hanya kapernya saja. Alangkah baiknya ya saya himbau kepada seluruh masyarakat di Tanjung khususnya, umumnya kepada seluruh Indonesia, agar jangan terlalu mudah percaya, atau tadi jangan sekali-sekali percaya. Ada pengobatan khusus seperti itu yang mana tidak jelas nasabnya, terus sanad keilmuannya dan lain sebagainya. Bisa diperjelas tuh nasab itu apa tadi? Nasab itu adalah dia itu keturunan orang-orang baik, atau dia bernasab kepada kiai atau bukan, seperti itu. Orang-orang mulia nasab. Terus sanad keilmuannya adalah silsilah guru-guru beliau siapa, ilmu apa yang beliau kaji, yang uskun itu kaji kan. Karena itu adalah dasar daripada tadi, bahwa segala sesuatu harus berdasarkan apa yang dilihat dari orang atau uskun tersebut. Karena sesuatu itu kan bisa kita kenal baik dari nama ataupun dari profilnya, yang mana itu mendasari kita mempercayai atau tidaknya dukun tersebut benar atau tidaknya. Seperti kita mendatangi dukun, terus kita tidak bertanya terlebih dahulu, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak jelas. Dampak daripada itu, dukun tersebut menjadi secara bahasa gentayangan, yang bergentayangan dengan pasien tersebut, yang mana pasien tersebut tidak tahu menau atau tidak tahu nasab yang jelas daripada uskun tersebut. Kalau seandainya ada ustadz ataupun orang personal yang mengatasnamakan agama dalam bentuk pengobatan ataupun apa, ya tadi caranya terlebih dahulu cari tahu bagaimana nasab, sanad keilmuannya, agar lebih terjaga, lebih berhati-hati lagi. Karena nanti dampak daripada itu tadi ada pelecehan seksual dan lain semacamnya. Karena tidak didasari ilmu dan tidak didasari iman. Balik lagi gitu kan, iman dan ilmu itu menyatu. Iya. Ini berarti sekarang yang pertanyaan yang kedua, lebih baik berobat kemana, dukun atau dokter? Awalnya gitu. Ya lebih baik mana gitu, berobat ke dukun atau ke dokter? Nah, kalaupun daripada pertanyaan yang kedua, apakah kita lebih baik berobat terlebih dahulu ke dukun atau ke dokter, tentu alangkah baiknya kita pergi
medis, ke dokter tersebut. Kita periksa secara lahiriah, secara dohir. Kemudian kita berniat bersyariat, berwasilah ataupun pelantara. Karena pada hakikatnya tetap yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dokter ataupun tim medis tersebut. Itu mungkin secara pertanyaan baik atau tidaknya gitu. Lalu orang pada dasarnya tidak puas, ada yang merasa tidak puas dengan pengobatan medis. Apakah baik datang kepada uskun? Ya tentu kalau uskun menurut saya tidak baik, karena uskun hanya tameng, hanya cover. Lalu bagaimana? Ya jangan ke uskun, tapi cari ke ahli hikmat yang baik, yang soleh. Masih banyak, masih ada ahli hikmat yang baik. Kalau seandainya di medis tidak terdeteksi. Ya, kalau misalnya di medis tidak terdeteksi. Nah itu mungkin seperti itu langkah-langkah untuk pengobatannya si pasien. Bisa setelah ke tim medis merasa tidak puas atau masih dalam keadaan tidak bisa sembuh, dengan tidak adanya tawakal atau mungkin ingin segera sembuh datang ke orang pintar, maka saya sarankan datang ke ahli hikmat yang benar-benar bisa dipercaya. Tadi nasab keilmuannya juga, jangan dukun yang ya seperti ramai sekarang dibicarakan. Iya, kayak semacam dulu yang viral Ustadz Kanjeng Dimas, sampai mempunyai padepokan, sampai yang korbannya itu, pasiennya itu ya orang-orang pemerintahan yang memang pejabat tinggi di pemerintahan, yang menggandakan uang itu, yang menggandakan uang, si Ustadz Kanjeng Dimas, dukun Kanjeng Dimas. Saya juga pernah melihat konten-konten yang ya semacam hal-hal mistis. Adalah beberapa konten yang saya lihat, yang anehnya ketika merasakan hal negatif, orang itu atau uskun ya membacakan bait yakulu. Menurut saya itu bukan muqtadal hal. Kalau bahasa muqtadal itu bukan apa ya, dalam tempatnya. Artinya ketika ada aura negatif atau semacam mistik seperti aura jin dan lain sebagainya, membacakan bait yakulu, yang mana bait yakulu itu muqtadal halnya atau diperankannya kepada ilmu sorof. Di ilmu sorof dibacakan untuk mengundang atau merasakan hal negatif. Itu tidak bertolak belakang sekali menurut saya. Tapi tidak tahu, mungkin sebagian orang wah bisa, saya tidak tahu. Tapi pandangan saya itu tidak pas ya, tidak cocok sekali bait yakulu diterapkan kepada hal negatif seperti itu. Karena orang negatif itu biasanya membacakan ayat kursi, ayat jin, surat jin itu. Tapi ini uskun tersebut ya, konten tersebut membacakan bait yakulu. Mungkin penonton bisa melihat channel itu atau pernah melihat konten tersebut ya, aneh gitu. Saya juga pernah melihat channel yang mengklaim dirinya Gus, padahal menurut kacamata pandangan saya ya itu gus-gusan ya, lebih mengarah ke dukun. Sebelum dia beratraksi ke si pasiennya, di depan si pasien, saya melihat dia membacakan ya qawiyu ya matin dengan posisi semangka di perut, lalu semangkanya itu dibelah. Secara saya aja itu udah tahu caranya gimana gitu. Jangankan kayak begitu, diiris aja kulit biar istilah kelihatan kebal gitu. Bukan berarti kebal itu saya just bohong gitu kan. Tahu saya, sepengalaman saya juga kan gaul sama orang-orang debus gitu kan. Jadi yang kebal sajam itu jadi ada dua, memang trik sama memang betul-betul adanya kebal gitu. Ya pernah gitu, jadi dukun yang mengklaim dirinya Gus, jadi membacakan ya qawiyu ya matin. Nah itu gimana menurut Ustadz? Padahal kesaktiannya itu hanya berdasarkan sains trik sulap, tidak nyata ya. Tidak nyata. Saya pun bisa lebih ekstrim memperagakan dari si dukun yang mengklaim dirinya Gus tersebut. Itu hal seperti itu bisa dimanipulasi mungkin ya. Iya, jadi memanipulasi dengan kata-kata ya qawiyu ya matin. Jadi kalaupun ya qawiyu ya matinnya itu ayat suci Al-Quran yang baik. Gitu. Tapi ketika kebaikan digunakan kepada ketidakbaikan, maka ya alhasil ya tidak baik.
Ya, biarpun awalnya membaca sholawat, tapi ujung-ujungnya hanya membohongi kebohongan publik, ya itu berarti tidak dibenarkan juga oleh ajaran Islam ya. Misalkan awalnya sebelum dia memberikan tayangan, memberikan konten, sebelum mulai misalkan ada kesaktian santet, membaca sholawat misalkan. Nah, ujung-ujungnya membodohi gitu. Adegan muntah darah padahal kan muntah darah itu hanya dengan berbekal kapsul blood, seketika didorong begini, action, tinggal digigit saja keluar seperti muntah darah gitu kan. Jadi balik lagi sains gitu kan, pengetahuan, wawasan gitu. Kayak adegan kemarin saya peragakan adegan kebal air keras, ya biarpun belum saya bongkar, nanti saya akan bongkar rahasianya tadi. Itu ya pada dasarnya sains, wawasan, pengetahuan. Nanti saya akan bongkar gitu. Jadi kalau misalkan wawasan tersebut, sains tersebut diketahui oleh oknum-oknum dukun, oleh oknum-oknum Gus yang oknum-oknum dukun yang mengklaim dirinya Gus, bisa disalahgunakan gitu, bisa disalahgunakan. Untungnya ya saya itu punya keahlian sains, bukan keahlian, saya punya pengetahuan sains, punya sedikit ilmu trik sulap gitu kan. Jadi digunakan untuk membuka agar wawasan masyarakat itu bertambah, biar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ditipu sama dukun tersebut gitu. Ya intinya saya himbau kepada penonton yang menonton channel ini agar lebih berhati-hati, karena pada dasarnya hal kayak gitu ada nyata adanya, tapi tidak semuanya mempunyai kekuatan spiritual seperti itu. Ada kalanya hanya manipulasi belaka. Orang bisa saja mempunyai khawarikul adat. Dalam bahasa Arab, khawarikul adat itu adalah supernatural. Cuman yang saya tahu, orang-orang yang punya spiritual tersebut adalah orang soleh. Kalaupun datang dari orang yang fasik, yang bukan orang soleh, maka itu bisa disebut istidroj. Kalau dari orang soleh itu, kalau wali itu karomah, kalau dari ulama adalah orang soleh itu adalah maunah. Tapi kalau orang fasik seperti dukun, maka itu disebut istidroj. Mending kalau misalkan istidroj ini cuman pengetahuan sains dan ilmu trik gitu kan, sulap gitu. Lalu kalau niatnya untuk menghibur sih nggak apa-apa, nggak akan saya bongkar. Berhubung karena kebanyakan dipakai untuk nipu, makanya saya bongkar gitu rahasia-rahasianya, agar masyarakat, teman-teman di seluruh Indonesia biar tahu, ini loh maksud saya itu adegan seperti itu bukan berarti karena kesaktian, bukan berarti karena hodam, bukan berarti karena jin gitu kan. Jadi biar tahu gitu. Ya itu kembali kepada niat juga. Kalau misalnya uskun ataupun ya ustadz yang beberapa banyaknya membuat channel atau konten, ya jangan terlalu percaya, karena mungkin ada manipulasi belaka. Hanya kalau misalnya benar-benar real, nyata, itu berbentuk mistis, yang mungkin ada saja, cuman jangan terlalu percaya, karena bisa saja tadi adalah sains tersebut, trik tersebut untuk ya konten, untuk apapun itu. Ketika konten tersebut mensyiarkan salawat itu kan baik, tapi ketika ada unsur yang lain, ada dasar yang lain seperti ingin viral ataupun semacamnya, maka yang mungkin salawat itu baik, tapi yang lain saya tidak tahu bagaimana. Intinya salawat yang dibacakan baik, salawat itu baik, ayat suci Al-Quran tentu baik, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang lain yang bisa dibilang tidak baik, ya bukan salawat yang tidak baik, tapi yang menggunakannya dengan cara tidak baik, atas namakan salawat dengan trik, hanya trik membohongi masyarakat gitu. Lalu sekarang ini kan banyak ya, tidak hanya dukun ya. Kalau dukun jelas ya, menurut saya dua, kalau nggak nipu cabul itu kan dukun. Ini ustadz aja, sekelas ustadz, kiai, banyak yang memperjualbelikan ilmu gitu, memperjualbelikan agama gitu kan, ya seperti mahar gitu kan.
terus ya semacam jual beli ilmu lah gitu, kayak wapak gitu kan, dimaharkan gitu. Dimaharkan. Dimaharkan. Menurut Ustadz gimana itu? Apakah sah-sah saja menurut ajaran Islam? Apakah memang tidak baik atau tidak boleh menurut Islam? Ya, kalau melihat sudut pandang daripada setiap orang pasti beda-beda. Dan saya juga akan berpandangan dengan pandangan saya sendiri, berbicara dengan sudut pandang saya sendiri, bahwa ada orang-orang soleh, kiai yang benar-benar nasabnya jelas, sanad jelas, itu memberikan mahar atau memaharkan itu wapak ataupun apa dengan landasan dasar li'ila'i kalimatillah, syiar agama Allah, dengan syarat ada mahar, karena mungkin dari guru-gurunya ada istilah mahar, adapun yang uskun, yang misalnya yang tidak pernah ada jelas sanad ilmuannya ataupun tidak mempunyai guru, lalu dengan pandainya mensyaratkan mahar kepada pasien dengan wapak tersebut, yaitu menurut saya kurang baik. Tapi pandangan saya, mahar itu adanya dalam agama, diperbolehkan cuman selama tadi, kalau dari silsilahnya jelas, dari nasab keilmuan jelas, bahwa guru-gurunya pun ahli-ahli thariqah, ahli-ahli hikmat yang bisa dipercaya, yang kuat, yang sikoh, maka itu sah-sah saja. Yang saya tidak yang kurang kepada saya itu, menurut saya uskun. Uskun itu ya dia memberikan mahar, syarat mahar kepada pasien tanpa ada dari sanahnya gitu, dari sanad yang jelas, guru intinya berbohong. Maka itu tidak jelas, tidak baik, tidak boleh. Jadi menurut Ustadz, kalau wapak taruh di laci, ada kan orang yang datang ke kiai, datang ke Ustadz, lalu dikasih wapak, dikasih jimat, lalu jimat dan wapak itu ditaruh ke laci gitu, biar istilahnya dengan syariatnya gitu, syariatnya ada wapak dengan ya bantuan ya, biar ada keberkahan ya. Dari wapak dan jimat itu kan ada kalam-kalam Allah, atau misalkan kalimat-kalimat thayyiban gitu kan. Jadi menurut Ustadz gimana itu kalau misalkan orang yang istilahnya berusaha contohnya ngewarung lah, contoh gamblangnya, dikasih wapak gitu, gimana? Ayat suci Al-Quran yang digariskan ke wapak atau dituliskan ke wapak, dan ayat atau kalimat thayyibah yang baik-baik wapak tersebut tentu mendasari landasan bahwa setiap sesuatu hal kembali kepada Al-Quran. Pada dasarnya semua milik Allah, kembali kepada Allah. Dan kalau misalnya kita meminta wapak atau diberikan wapak oleh kiai ketika dagang, ingin usaha lancar, sebenarnya wapak itu hanya wasilah atau pelantara saja, yang mana mungkin saja berpengaruh, mungkin saja tidak. Dan ketika berpengaruh pun kita kembali bahwa pengaruh tersebut adalah asar. Asar itu pengaruh daripada dampak daripada kudrat dan irodah Allah itu sendiri. Begitu teman-teman, dari dampaknya kudrat dan irodah. Intinya boleh kita minta wapak ataupun apa ke kiai, kan ada seperti yang wapak jimat, itu dalam pandangan fikih pun ada, dalam pandangan fikih dibolehkan kita membuat tabaruk kepada kalam Allah dengan menggunakan media. Tetapi tabaruk malah berkah, bukan berarti kita mempercayai secara keseluruhan bahwa wapak tersebut berpengaruh, tapi kembali kepada Allah. Kalaupun misalnya dagangnya masih belum lancar, dikasih wapak tapi belum lancar, dagangnya masih belum lancar, itu jangan terlalu menyalahkan wapak tersebut. Artinya periksa gitu, dagang kita bagaimana, jujur apa tidaknya, seperti itu. Terus kita meminta wapak kepada al-hikmat atau yang betul-betul kiai lah, yang betul-betul ustadz, bukan uskun ya.
Nah, tapi sama si kiai, sama si ustadz itu wapak itu dimaharkan dengan nominal harus sekian. Gimana menurut ustadz? Kan Ya. secara saya pernah dengar ilmu Allah itu tidak boleh diperjualbelikan. Kalau seandainya misalkan diperjualbelikan, kalau mau dibayar satu kata itu kan 1000 dirham. Itu saya selintingan aja, sekilas aja. Jadi nggak bisa detail, nggak bisa detail menjelaskannya kayak gimana. Mungkin yang lebih tahu kan Ustadz, detailnya kayak gimana. Satu kata itu kalau mau diperjualbelikan 1000 dirham. Jadi banyak, bukan banyak sih, ada gitu kiai, Ustadz memberikan wakaf tapi dengan patokan, memberikan patokan dengan alasan karena ilmu laduni atau gimana lah gitu, alasannya ada aja. Ya mungkin pada dasarnya ilmu Allah itu tidak bisa dijualbelikan. Ya. Namun sebagian kiai atau ahli hikmat memberikan syarat mahar syarat mahar yang ditentukan. Ya, sudut pandang saya ini mungkin bisa kita bawa ke arah fikih. Ada dalam fikih itu bab istijar. Bab istijar itu apa? Ijaroh, upah. Ketika kita ingin membacakan ayat suci Al-Quran kepada orang yang mati, itu ada bab istijar yang mana kita mengundang orang atau mempekerjakan orang dengan imbalan. Itu kan ayat suci Al-Quran tapi dibayar. Nah, mungkin bisa ke situ. Jadi yang paling hak untuk diberi upah adalah Al-Quran. Al-Quran itu boleh bisa dikatakan boleh dibayar gitu dengan menjual ayat Al-Quran tadi. Kita mau mengaji untuk mengaji mayit kan, membacakan ayat Al-Quran, itu ada babnya yang membolehkan. Artinya ketika berhubungan dengan Al-Quran, Al-Quran lah yang paling hak diberikan upah pembelajaran Al-Quran atau membacaan Al-Quran. Kalau segi wakaf, mungkin ada juga sebagian kiai yang mendasari ketika belajar dengan sanad keilmuan kepada gurunya melalui media wakaf dan disyarati mahar. Nah itu kalaupun demikian jelas bahwa ternyata asal usul mensyaratkan mahar itu karena didasari gurunya pun seperti itu. Jadi guru itu jelas, itu mungkin bisa dibenarkan, mungkin yang seperti bisa dibenarkan. Cuman yang misalkan ada katakanlah ahli hikmat atau kiai yang menjual wakaf tersebut misalnya dengan mahar, tapi ya tadi tanpa ada landasan bagaimana dari guru bagaimana, ya mungkin itu ada benar tidaknya. Cuman saya tidak terlalu jauh ke situ. Saya berhusnudon karena itu ahli hikmat. Ya mungkin ahli hikmat kan ahli hikmat, orang-orang soleh, orang-orang yang bisa memberikan manfaat ke orang lain gitu, orang-orang soleh ya. Saya berhusnudon. Tapi kalau misalnya ada oknum, ya itu oknum itu sendiri. Gitu. Jadi berarti antara boleh dan tidak, iya, mematok harga itu. Jadi tergantung salaf atau apa bahasanya? Sanad ya, maksudnya. Tergantung sanad. Keilmuan itu. Tergantung keilmuan, tergantung dia menggali ilmu dari mana. Iya. Baik. Jadi menurut saya gini teman-teman, intinya dari saya sharing sama Ustadz Al-Ghifar ini, jadi segala sesuatu dengan berusaha kepada hal gaib, misalkan pengen rezeki kita lancar, dagang kita lancar, taruhlah dikasih sama si ahli hikmat melalui media wapak. Balik lagi, biarpun udah dikasih wapak yang manjur, yang hebat, kalau misalkan tidak ada pengaruh hakikatnya dari Allah, ya belum tentu akan berhasil gitu. Maupun jodoh gitu, meminta cepat jodoh. Ya contohnya dagang. Kalau misalkan dagang
pengen ya waris, pengen kencang, dagang makanan aja contohnya. Ya syariat batin nggak apa-apa, kayak semacam wafat gitu Iya. ya. Kalau salah, saya bilang salah Iya. gitu ya. Kalau saya menjelaskan ini ke teman-teman, salah, Ustaz bilang aja salah. Nah, jadi kalau misalkan tanpa ada asar ya, pengaruh ya, asar Iya. atau asar? Asar Ya, Iya. nggak ada pengaruh dari Allah ya, balik lagi kudratullah sama irodah. irodah gitu. Kudratullah sama irodah. Jadi biarpun udah dikasih wapak yang boleh Manjur. dikatakan manjur, mantap, tapi kalau dari diri kita tidak berusaha, misalkan dari segi rasa diperbaiki biar bersaing, biar mantap gitu, ya tetap saja tidak akan berpengaruh. Biarpun 1000 wapak ditaruh di laci jualan kita, tidak akan pengaruh tanpa adanya istilahnya Ikhtiar. syariat johir ikhtiar gitu. Begitupun dengan jodoh ya, kalau misalkan kita meminta doa, didoakan kepada kiai misalkan agar dicepatkan jodoh gitu kan, dilancarkan urusannya, tanpa kita ikhtiar, tanpa kita berusaha, sama aja nol menurut saya. Jadi harus seimbang. Harus seimbang antara ikhtiar dan doa gitu. Iya. Nah, jadi kan datang kepada kiai, datang kepada ustadz, datang kepada ahli hikmat, meminta didoakan gitu kan. Meminta didoakan, tapi tanpa ada ikhtiar percuma gitu. Betul nggak tadi? Iya, seperti itu. Menurut saya nol gitu. Jadi harus seimbang gitu. Jadi berkaca dari kejadian di daerah saya, dia itu sebetulnya ikhtiarnya kurang gitu. Ada perawan yang boleh dikatakan sudah berumur, padahal cantik dia. Dia ikhtiarnya kurang, hanya menunggu, tidak ada istilahnya bersosial gitu di lingkungannya. Ya otomatis jodohnya juga akan bukan terhalang ya, jadi rada lama gitu, agak lama gitu. Frustasi akhirnya datanglah ke si dukun tersebut, si uskun, ustadz dukun. Ya sama si dukun tersebut dimanfaatkan, otomatis dirugikan si pasiennya tersebut, dirugikan dari materi sama raganya juga. Raganya kan disetubuhi, dicabuli, duit juga keluar, ya itu salah. Jadi segala sesuatu yang ingin berkaitan dengan misalkan pengen laris, pengen cepat jodoh, ya segala sesuatu yang apa yang kita inginkan itu balik lagi doa dan ikhtiar dan doa. Doa ikhtiar tanpa doa sombong ya, ada istilah begitu. Doa tanpa ikhtiar nggak mungkin kan, bohong. Doa tanpa ikhtiar bohong, ikhtiar tanpa doa sombong gitu. Jadi intinya itu. Mungkin inti dari Ustadz gimana tadi ya, alhasil wal kesimpulan dari pembicaraan yang sudah tadi kita bicarakan berdua bersama Kang Saman ya, hasilnya mungkin satu, saya himbau dari uskun yang merajalela baik di konten maupun lain daripada konten ya. Agar lebih berhati-hati, agar tidak mudah percaya kepada yang berseragam ustadz ataupun yang berjubah, teman-teman gitu ya, pada teman-teman semua. Maksudnya jangan langsung percaya gitu. Jadi balik lagi lihat sanad sama nasabnya teman-teman. Yang kedua, bagaimana kita berobat, ya dahulukan mungkin ke medis terdahulu ya, sebelum pada akhirnya kita lari ke hal mistik dan lain sebagainya, agar tidak selalu berprasangka hal-hal mistis, karena tetap mendasari kepada hal terlebih dahulu. Ya, ikhtiar johir terlebih dahulu. Jangan sesuatu dikit-dikit ada hal sesuatu dikaitkan dengan mistis. Yang ketiga, ketika kita menemukan atau menjumpai uskun ataupun ustadz yang mana menjual agama ataupun itu, tentu itu tidak bisa ditolerir, adalah hal yang tidak baik ya, penipuan. Kalau uskun seperti itu penipuan. Dan kalau
kepada ahli hikmat atau kiai saya berhusnuzon, karena orang-orang seperti ahli hikmat dan kiai mempunyai sanad-sanad yang jelas, mempunyai nasihat yang jelas. Saya sangat berhusnuzon, sangat menghormati mereka. Adapun kepada Uskun, saya sama sekali tidak membenarkan praktek-praktek seperti yang tadi dibicarakan ya. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semua, khususnya saya dan Kang Saman, umumnya kepada penonton agar diberikan petunjuk yang benar. Ya, amin. Amin. Agar diarahkan kepada jalan-jalan yang benar, tidak jalan yang sesat ataupun tidak benar. Ya, balik lagi dua kuncinya kata Ustadz Al-Ghifari. Dua, yang pertama itu nasab, yang kedua sanad. Itu ya, dari keilmuan sama dari keturunan orang soleh atau bukan. Yang kedua dari keilmuan, dilihat itu aja. Pokoknya kita harus lebih teliti lah, jangan langsung percaya begitu aja gitu. Ada kesaktian dikit, ada di luar logika sedikit, percaya dia itu mempunyai maunah. Ya kita harus teliti dulu. Ya di luar logika tersebut itu merupakan sains apa istidraj ya. Yeah. Kalau menurut saya zaman sekarang istidraj itu jarang. Ya lebih dominan kepada sains, trik sulap, ya sama pengetahuan luas. Itu aja menurut saya. Ya betul kita. Yeah. Lanjut. Yang terakhir mungkin kesimpulan terakhir bahwa kita semua harus membentengi diri kita dengan akidah, dengan tauhid, agar sesuatu yang datang baik buruknya kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, buruknya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita harus lebih mengarahkan diri kita, jangan nisbatkan atau menghubungkan sesuatu yang buruk terjadi kepada kita dari Allah, itu kurang beradab menurut ulama tauhid. Jadi ketika datang kebaikan, alangkah baiknya kita semua mengakui bahwa itu dari Allah, dan ketika datang keburukan atau apapun yang tidak kita inginkan, itu datang dari kita sendiri. Nah, maka bentengi diri kita dengan tauhid, dengan iman, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, dan selalu bertanya ataupun mencari tahu bahwa ini baik atau tidaknya. Jangan asal berobat datang ke yang kita tidak tahu betul benar atau tidaknya pengobatan tersebut. Jadi betul-betul menggali, tidak hanya dari satu sumber saja. Beberapa sumber kita gali. Bener teh ya si ieu teh ya ahli hikmah. Sundana keluar. Ulah dukun ya si ieu. Aya duit beak, ampuh itu gitu. Itu teman-teman. Ya mungkin itu saja hasilnya, hasil akhir daripada simpulan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu berasal dari saya. Apabila ada kelebihan dan kehebatan, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, teman-teman, mungkin pembahasan mengenai dukun ya, mulai berobat, pembahasan mengenai berobat ke dukun, percaya ke dukun dari Ustadz Al-Ghifari dan saya cukup sekian ya. Mungkin di lain waktu saya akan membahas lagi bersama Ustadz Al-Ghifari di lain waktu. Ya untuk sekarang ya tutup aja. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.